Ya, rekaman sudah bisa Ibu Agriani. Kita bisa memulai dari sekarang. Dan sekarang pukul 16.15. 16.15 berarti sampai 16.45 Ibu Agriani. Halo? Ibu Agriani? Halo? Halo Ibu? Ya, halo Bapak. Iya, sudah bisa dengar suara saya Ibu? Bisa Bapak. Oke, kalau bisa kita coba memulai. Ini pukul 16.15 ya, sampai 16.45 nanti. Baik Bapak. Ya. Baik, oleh karena itu saya yang memulai atau Ibu yang mendahului? Seperti kemarin Bapak. Oh ya, berarti Ibu jadi coach, saya coachingnya. Silahkan Ibu. 15 menit, 16 sampai 16.46 Ibu. Siap Bapak. Ya. Baik, selamat sore Bapak Dibon. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan kabar saya baik. Sekalipun sibuk-sibuk dengan kegiatan MPLS, tapi bersyukur kabar saya baik Ibu. Amin, puji Tuhan. SMA baru MPLS sekarang ya Bapak? Iya, SMA baru mulai MPLS hari ini. Ada yang kemarin, kalau kami di sini baru mulai hari ini, Ibu Guru. Ya, baik Bapak. Kita bisa mulai diskusi kita sekarang Bapak. Siap Ibu. Ya. Baik Bapak Dibon. Sesuai dengan permintaan dari Bapak Dibon untuk hari ini kita berdiskusi, maka saya sempatkan waktu untuk beberapa menit ke depan kita boleh berdiskusi. Iya Ibu, Saya persilahkan Bapak Dibon untuk cerita apa yang mungkin mau diceritakan. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Ibu Agriani yang mau untuk membagi waktunya di sela-sela kesibukan menjalankan tugas dan mau untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Begini Ibu Guru, di sekolah tempat saya mengajar, kebetulan saya mengajar ekonomi di kelas 11 SMA. Nah, selama ini saya memperhatikan seorang murid saya namanya Dayu. Ya. Si Dayu ini mengalami kesulitan atau satu hal yang menurut saya dia tidak bisa terus-menerus seperti itu. Dia dan untuk tidak mau kolaborasi saat atau menyelesaikan tugas. Dayu ini memiliki banyak memilih untuk bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Namun sejauh yang saya amati, semua tugas yang dikumpulkan secara mandiri itu nilainya selalu bagus. Nilainya selalu bagus dari si Dayu ini. Oleh karena itu, saya sendiri tidak mampu untuk memecahkan permasalahan saya ini, sehingga saya sendiri untuk meminta waktu. Jika Ibu berkenan, maka bisa membantu saya dan
bersyukur sore hari ini bisa membantu saya untuk hal tersebut. Nah, yang menjadi hal yang ingin ya saya tanyakan itu, kira-kira bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut agar si Dayo ini bisa memiliki kemampuan berelasi atau kolaborasi bersama teman-temannya. Iya, baik Bapak Dibon. Jadi yang Bapak Dibon diskusikan hari ini mengenai keadaan seorang siswa yang mana Bapak Dibon amati siswa ini kesulitan untuk bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman. Ya. Jadi Bapak Dibon juga berdiskusi untuk mencari cara kira-kira bagaimana supaya murid Dayu ini bisa bekerja sama dengan teman-teman di kelas. Ya, betul sekali, Bu. Ya, Bapak, jadi berdasarkan cerita Bapak ini, murid Dayu ini nilainya bagus ketika mengerjakan tugas secara mandiri. Betul sekali, Bu. Ya. Kekurangannya hanya yang menurut Bapak belum maksimal adalah kemampuan Dayu untuk bisa bekerja sama atau bekerja dalam relasi dengan teman-temannya. Ya. Ya, kalau boleh saya tahu yang Bapak Dibon harapkan dari diskusi kita sore ini, kira-kira apa Bapak? Yang sangat saya harapkan dari diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin untuk menemukan sebuah cara kira-kira bagaimana saya bisa menuntun si Dayu ini untuk bisa sama dengan teman-temannya, untuk bisa berkolaborasi, berelasi, bekerja sama dalam kelompoknya, saat dalam pembentukan kelompok diskusi, dan hal-hal lain yang diselesaikan di kelas maupun di lingkungan sekolahnya yang membutuhkan kerjasama, Ibu Guru. Iya, Bapak. Jadi harapannya adalah siswa bisa bekerja sama dalam kelompok. Dalam kelompok. Itu harapan Pak Dibon seperti itu. Ya. Sedangkan kenyataannya sekarang siswa Dayu ini belum tidak mampu. Tidak mampu bekerja. Ya, tidak mau. Tidak mampu. Ya. Iya, baik. Berdasarkan observasi dari Bapak Dibon, kira-kira karakter dari anak Dayu ini seperti apa? Bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya di kelas, dengan guru-guru? Ya, sejauh pengamatan saya selama ini, secara diam-diam saya mencoba mengamati karakter daripada si Dayu ini. Memang sikap anaknya itu tertutup, pendiam. Di saat teman-temannya ceria sambil bercerita, bermain, dan duduk berkelompok, dia selalu memilih untuk menyendiri, dan yang dilakukan adalah dengan membaca buku atau melakukan sesuatu yang mungkin sesuai dengan kesenangannya sendiri. Sehingga saya secara sepintas saya bisa berasumsi bahwa karakter ini, anak si Dayu ini mungkin tidak mau untuk bersama-sama dengan kelompoknya. Tipe anaknya pendiam dan mau menyendiri, Ibu Guru. Ya, baik Bapak. Apakah Bapak Dibon sudah pernah secara pribadi berdiskusi dengan Dayu mengenai hal ini, Bapak? Oh ya, saya sudah 2 kali untuk mencoba membangun diskusi dengan anak ini, tetapi tetap saja alasan-alasan, saya diberikan alasan yang menurut saya tidak masuk akal, seperti
mengantuk karena malamnya bermain game, terus alasannya tidak mau saja dengan sikap teman-teman. Jadi menurut saya alasan yang diberikan itu masih belum yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu saya mengalami kesulitan, betul Ibu Guru. Ya, baik Bapak Dibon. Apakah selain berdiskusi dengan Dayu, Bapak Dibon pernah berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain mengenai sikap Dayu? Oh ya, selain dengan si Dayu, jujur bahwa saya belum melakukan diskusi dengan teman-temannya ataupun orang tuanya ataupun termasuk guru bimbingan konseling di sekolah. Saya belum sempat melakukannya, Ibu Guru. Iya, Bapak. Jadi Bapak Dibon satu cara supaya dilakukan pendekatan secara pribadi, berdialog secara pribadi, sedangkan untuk berdialog dengan teman-temannya atau rekan guru yang lain, orang tua dari murid ini belum pernah. Belum saya sempat laksanakan Ibu. Iya. Dan bahkan sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Iya. Selain langkah yang tadi yang Bapak belum sempat pikirkan, itu kira-kira langkah apa lagi yang bisa dan memungkinkan untuk Bapak Dibon ambil untuk menyikapi masalah ini? Oh ya, sejauh ini memang saya mencoba untuk mencari jalan keluar atau langkah-langkah yang lain, tetapi juga saya tidak menemukan langkah-langkah lain. Oleh karena itu, dari diskusi kita tadi, Ibu Guru sempat menyebutkan berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya Dayu, atau mungkin dengan orang tuanya Dayu, karena menurut saya apa yang menjadi masukan dari Ibu Guru tadi itu bisa membantu saya untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual atau hal-hal penting yang perlu saya dapatkan dari teman-teman, bahkan orang tuanya sendiri. Karena memang selama ini saya tidak pernah melaksanakannya. Iya, jadi satu langkah yang bisa mungkin nanti diambil dari beberapa pilihan tadi, Bapak Dibon bisa berdiskusi sehingga mungkin kita bisa mencari tahu jangan sampai ada kendala dalam diri anak ini. Ya. Kesulitan bergaul atau ada masalah di keluarga atau apa. Dengan langkah ini mungkin Bapak Dibon bisa lebih mengetahui alasan di balik sikap murid kita ini. Iya, Ibu Guru. Saya berencana untuk selain berdiskusi dengan teman-temannya, juga mungkin mengundang orang tua secara pribadi, bertemu tatap muka, menanyakan hal-hal atau kepribadian si Dayu ini di rumah dan di keluarga. Setelah itu juga mungkin kalau memang bisa, saya akan berusaha untuk mempertemukan anak ini dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah sebagai dokternya sekolah untuk bisa membantu saya atau menolong saya menggali alasan daripada si Dayu ini untuk tidak bisa atau sehingga tidak bisa berrelasi atau berkolaborasi bersama teman-temannya di kelas. Ya, baik Bapak. Dari beberapa langkah tadi, kira-kira langkah yang mana atau tindakan yang mana yang paling mungkin untuk Bapak Dibon laksanakan dalam waktu dekat ini? Sehingga kita bisa susun rencananya, kira-kira kegiatannya yang Bapak pilih yang mana, kemudian waktunya kapan, dan dilaksanakan di mana. Iya, baik, terima kasih Ibu. Yang paling mungkin untuk dilaksanakan dalam waktu dekat untuk bisa menangani si Dayu ini adalah saya akan memanggil teman-teman dekatnya untuk
menggali informasi dari mereka terkait dengan kepribadiannya. Jangan sampai si anak ini mempunyai masalah yang terbawa dari karena ditemukan di kelas atau masalah-masalah yang lain yang terdapat saya ketahui sebagai guru ekonominya. Dan yang kedua, pasti saya menyempatkan diri untuk mengundang orang tua secara pribadi dan kami berdiskusi tentang masalah si anak ini agar kalau dapat dia juga bisa kembali bersama-sama dengan teman-temannya dalam kelompok-kelompok yang dibentuk baik di kelas maupun kegiatan lain di sekolah. Kira-kira seperti Baik. itu, Ibu. Ya, jadi rencananya ada dua aksi yang akan Dibon laksanakan. Yang Ya. pertama menggali informasi dari teman-teman Dayu ini. Ini rencananya kapan dilaksanakan, Bapak? Saya rencana dalam minggu depan mulai dengan aksi pertama dengan teman-teman dekatnya Sedayu karena minggu ini kami masih ada dalam kesibukan MPLS. Sedangkan satu minggu berikutnya di minggu yang kedua saya harus berupaya semaksimal mungkin mengundang orang tua Sedayu untuk juga berdiskusi terkait perilaku anak tersebut. Ya, baik Bapak. Jadi rencananya sudah ada, kemudian jadwalnya sudah ditetapkan. Selain itu, apakah ada dukungan yang Bapak Dibon perlukan untuk pelaksananya dua kegiatan? Ya, tentunya sebagai guru di tempat saya mengajar, saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk bisa memberikan waktu kepada saya untuk membimbing anak ini dan tentunya juga untuk seizin wali kelasnya. Karena saya kebetulan hanya sebagai guru mata pelajaran ekonomi, tentu saya harus memohon izin dulu kepada wali kelas dan terlebih kepada ibu kepala sekolah. Ya. Baik Bapak Dibon, rencana aksinya lihat sudah bagus dan siap untuk dilaksanakan. Tinggal nanti menyampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta izin, kemudian disampaikan kepada wali kelas. Rencana yang sangat baik ini Bapak. Jadi selamat untuk merancang dan melaksanakan rencana aksi ini Bapak. Semoga berhasil. Semoga berhasil untuk membimbing murid Dayu ini menjadi lebih kolaboratif dengan teman-temannya. Baik, terima kasih Ibu Guru atas bantuannya. Waktu yang diberikan waktu yang disediakan buat saya sore hari ini bisa saya mengungkapkan atau menceritakan semua hal terkait anak saya di kelas dan Ibu Guru sudah membantu saya untuk ada beberapa hal yang saya akan laksanakan ke depan. Dan terima kasih Ibu, waktu kita untuk Ibu pas selesai dan sekarang kita gantian peran. Baik, terima kasih Bapak Dibon. Ya. Jadi sekarang saya jadi coach untuk Ibu Guru. Ya, Bapak. Ya. Baik. Selamat sore Ibu Agriani. Selamat sore Bapak. Apa kabar Ibu hari ini? Saya kabar baik Bapak. Bapak Dibon apa kabar? Saya juga puji Tuhan, kabar baik di daerah Niki-Niki. Walaupun sepanjang hari ini sudah beberapa jam listrik padam, tetapi bersyukur saat ini baru 2 detik tadi ini sudah menyala kembali, Ibu Guru. Puji Tuhan, Bapak, puji Tuhan. Ya. Baik, sesuai dengan permintaan Ibu dari 4 hari yang lalu, bahwa Ibu mempunyai masalah atau ya
kendala yang ingin diceritakan kepada saya, dan saya persilahkan Ibu untuk bisa menceritakan apa saja yang dialami oleh Ibu guru kepada saya. Silakan Ibu. Baik Bapak, nah saya langsung ke masalah yang saya sementara hadapi Bapak. Iya, Di sekolah saya ada satu orang guru pindahan, iya, masuknya bulan Juni pertengahan kemarin, guru P3K. P3K. Iya, nah beliau ini kebetulan waktu kami penilaian di kinerja di PMM, itu sudah pertengahan penilaian baru masuk ke sekolah, ke daftar guru yang Iya, harus saya nilai. Nah, kemudian Bapak ketika sampai waktu untuk pengajuan, saya cek ternyata yang bersangkutan ini belum mengajukan kelengkapan dokumennya itu belum lengkap 100%. iya, Kemudian ketika saya hubungi secara pribadi, beliau mengatakan memang belum dikerjakan karena beliau tidak menguasai IT. iya, Kemudian juga saya sarankan untuk beliau bisa menghubungi rekan guru yang lain lebih mahir untuk bisa membantu beliau mengerjakan dokumen-dokumennya. Namun sampai dengan detik-detik terakhir juga ketika saya hubungi kembali juga, beliau tidak menghubungi teman yang bisa membantu. Jadi beliau sendiri dan hanya menyampaikan bahwa beliau tidak bisa kerja. Nah, waktu itu juga saya sempat agak emosi sedikit. iya, Namun ketika saya mau bertanya atau bertindak lebih jauh juga, saya sempat perasaan karena beliau baru beberapa hari bergabung di sekolah Ibu. bergabung. Persoalan yang saya hadapi sekarang tuntutan guru yang profesional ya harus mengerti IT, sedangkan Betul saya sekali. juga masih perasaan dengan itu masih baru, jadi saya mau tegas juga, saya masih agak perasaan ya minta jalan lagi. Meskipun Iya, kira-kira untuk permasalahan saya ini, apa yang bisa saya baik Ibu Guru. Dari cerita yang sudah saya dengar atau yang telah disampaikan oleh Ibu Guru, ternyata terkait dengan penempatan tenaga baru, tenaga P3K di sekolah Ibu. Dan iya, ya, saat sekarang ini kan kita diperhadapkan dengan berbagai macam aplikasi, termasuk PMM di dalamnya. Tenaga yang ditempatkan di sekolahnya Ibu menguasai IT sehingga pengaruh pada kerja sekolah seperti itu kira kurang lebih. Nah, uh, iya Bapak. yang ingin saya, ya, yang ingin saya tahu kira-kira dari apa yang Ibu ceritakan ini, apa yang Ibu Guru harapkan ke depan terkait dengan permasalahan ini. Ya, harapan saya Bapak, guru yang bersangkutan bisa menguasai IT, minimal bisa mengakses Ya, aplikasi-aplikasi yang dasar yang kita gunakan sekarang, sehingga kerjanya tidak terhambat, tidak menghambat juga kerja tim di sekolah. oke. Setiap pemimpin itu mengharapkan stafnya itu bisa bekerja maksimal paling tidak.
Mendengar suara saya, Ibu. Sudah bisa, Bapak. Minta maaf, tadi saya sempat terpental karena jaringan saya nggak terganggu. Kita langsung lanjut. Ibu, kita mungkin agak tambah di depan nanti. Siap, siap, Bapak. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Ibu, dan saya sudah mendengarkannya, dan yang jadi pertanyaan saya kira-kira Ibu guru apa yang membuat si guru PKK ini tidak bisa melakukan tugasnya. Bagaimana Bapak bisa diulangi pertanyaan? Ya, pengamatan Ibu, Pak Guru bisa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, halo Bapak Dibon. Ini terganggu tapi saya dengan Ibu.
Halo, Iya, Bapak, suara Ibu Guru. terputus ya. Ya, ini sering terganggu lagi Ibu Guru. Iya, Bapak, kita menunggu sedikit bisa. Ya, saya karena jelas atau putus-putus. Putus-putus, Bapak. Ya, karena ini kondisi. Minta, minta maaf Ibu Guru, ini susah sekali sore ini. Ya, Benar, Bapak, ini baik. jaringan. Ya, jadi selain sejauh pengamatan Ibu Guru, apa kesulitan daripada Pak Guru ini sehingga tidak bisa sama sekali untuk berusaha untuk menyelesaikan tugasnya di PMM? Baik, Bapak. Yang pertama, saya belum bisa menilai lebih jauh rekan guru ini karena memang bersama beberapa hari, hampir 2 minggu saja, baru 2 Baru 2 minggu. minggu. Ya, namun dari hasil saya sempat bertanya waktu itu kepada beliau, kesulitannya yang pertama selain tidak bisa menggunakan IT sama sekali, Ya, menggunakan tidak sama sekali, Bapak. Kemudian yang kedua, beliau tidak memiliki perangkat komputer, laptop tidak punya. betul Jadi tidak punya. mengakses internet hanya menggunakan, HP saja. Ya, Kemudian juga ketika saya minta untuk bisa bergabung dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, beliau ini kesulitannya karena rumahnya itu terpisah jauh dari rekan-rekan guru yang lain, agak di pedalaman sedikit. Jadi kesulitannya ya, mungkin itu. siap Ibu Guru. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depan terkait dengan penanganan terhadap teman guru baru ini? Baik, Bapak, untuk saya sudah sempat berpikir untuk yang pertama, eee, berdiskusi empat mata dengan rekan guru ini Ya, untuk bisa mengetahui kendala lain yang ya, saya tidak ketahui, kemudian juga untuk bisa memberi motivasi kepada beliau untuk ya, bisa belajar secara mandiri, bagaimana menggunakan laptop, internet, dan sebagainya yang menunjang tugasnya sebagai guru. Saya berencana yang pertama dari berdiskusi dengan beliau, saya sampaikan motivasi ya, beliau sehingga saya harap beliau bisa termotivasi untuk belajar. baik Ibu Guru. Kemudian ya, kemudian juga saya berpikir untuk, saya nanti meminta teman yang mahir, Yang lebih mahir, ya lebih mahir untuk menggunakan komputer ini, untuk bisa mendampingi beliau belajar. Jadi langsung praktik karena ada perangkat di sekolah, sehingga nanti langsung dibimbing oleh rekan guru yang lebih berpengalaman untuk beliau langsung bisa belajar di sekolah. Itu untuk sementara yang terpikir dalam benak saya itu. oke, terima kasih Ibu. Untuk menurut saya rencana-rencana yang sudah ada dalam benak Ibu itu sangat luar biasa
baik mengajak untuk berdiskusi empat mata untuk menggali lebih banyak informasi terkait dengan teman guru barunya Ibu, terus ya terus memotivasinya untuk bisa berkolaborasi bersama teman-teman, dan yang ketiga itu meminta teman yang lebih bisa untuk kalau dapat boleh menuntun teman guru baru P3K ini agar ke depan harapan Ibu dia juga bisa bekerja maksimal sama dengan teman-teman lainnya. Ya, oleh karena itu satu pertanyaan terakhir Ibu Guru, kira-kira menurut Ibu Guru dalam kesibukan dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, kira-kira apakah ada rencana waktunya ke depan untuk melaksanakan semua apa yang direncanakan itu? Ya, Bapak saya berencana hari Senin ini akan berdiskusi dengan beliau untuk saya langsung berdiskusi, kemudian saya langsung sampaikan kepada rekan guru yang bisa untuk bekerjasama dengan beliau untuk melatih. Iya. Untuk kalau bisa dalam minggu yang baru laksanakan, mengingat kerja perangkat pelajaran dan lain-lain. Baik, terima kasih Ibu. Berarti Ibu telah mempersiapkan diri dalam waktu dekat untuk bisa mengeksekusi atau melaksanakan hal-hal yang sudah beberapa hal yang sudah direncanakan demi peningkatan kompetensi diri dari teman guru Ibu. Baik Ibu, sangat luar biasa apa yang Ibu lakukan untuk teman-teman di sana, dan harapan saya semoga apa yang menjadi niat baik Ibu Guru bisa terlaksana demi peningkatan kompetensi diri teman-teman guru di sana. Semoga Tuhan memberkati Ibu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu Guru. Terima kasih Bapak Dibon atas saran pertanyaan membantu saya untuk menggali apa yang bisa saya lakukan untuk ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan berkati. Ya Ibu Guru, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Selamat sampai jumpa, sore. Bapak. Ya. Ibu Guru, kita kembali ke ruang utama kok. Ini kita di sini Bapak, tadi Bapak Rang. Oh. Chat itu refleksinya dulu. Oh iya. Iya Bapak. Kita langsung isi refleksi. Ya. Refleksinya di chat kok Ibu, Bapak Rang nggak ada kirim di chat. Pertanyaan yang kemarin Bapak. Oh yang kemarin. Pakai format kemarin. Siap Bapak Rang. Kita langsung isi bersama saja Bapak supaya kita langsung sebentar langsung dibacakan. Mic-nya belum hidup Bapak. Ini karena panas jadi coach. Jaringan juga. Dua pertanyaan. Ya Ibu. Saya sudah buka ini lembar refleksi ini Bapak, jadi kita bisa isi bersama untuk sebentar nanti kita bacakan saja. Oh begitu. Kalau Ibu bisa berbeda. Tidak, sama tidak apa-apa, tapi ini Ibu bisa share screen supaya kita isi sama-sama. Isi. Atau tidak bisa? Bisa Bapak, nanti tuh sebentar saya lihat ini. Next. Ya, sudah terlihat. Oh ya, sudah Ibu.
Saya perbesar lagi. Sudah bisa dibaca, Ibu. Saya sudah bisa baca. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Ya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saling menghargai, mendengarkan dengan baik, dan membantu coach menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini yang perlu kita revisi di sini, karena kemarin Bapak Rangga di akhir itu Bapak Rangga bilang kita tidak sampai menemukan solusi, atau bagaimana Ibu Guru? Tapi mengerahkan coach untuk menemukan solusi. Ya. Solusi. Oh ya, betul. Dari untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mau tambah dihadapi boleh? Iya, betul. Baik. Yang sudah berjalan dengan Ya. Jadi Bapak, untuk pertanyaan Bapak, saya rasa hari ini kita pertanyaan lebih banyak. Ya. Baik, Ibu. Kita tambahkan di sini kok Bapak. Bisa Ibu. Saling menghargai, mendengar. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Pertanyaan diajukan lebih berbobot kok Bapak. Lebih berbobot. Tidak apa-apa Ibu, nanti dan membantu coach. Ya. Coach. Ya. Coach membantu coach menemukan solusi. Ya, membantu coach menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya. Bisa Ibu. Ya. Yang pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk hari ini? Ya. Untuk Bapak Diba? Ya Ibu. Kemampuan menuntun coach mengidentifikasi masalah itu betul sekali. Saya juga sepakat dengan kata itu. Jadi kemampuan menuntun coach ini yang perlu kita tingkatkan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, juga mengatur tempat dan jaringan internet itu memang masalah umum, bisa masuk bisa tidak. Sebenarnya kalau ya untuk membantu coach, menuntun coach mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan berupaya untuk terus menjadi hadir penuh atau presence. Ya. Halo Ibu. Ya, halo Bapak. Ya, sempat terganggu. Sempat terganggu sudah. Ya. Sudah baik. Kalau ya mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengatur tempat dan jaringan internet agar tidak terputus lagi, dan ya. Hapus, Bapak. Dan berusaha untuk menjadi pendengar aktif bagi coach. Pendengar yang aktif bagi coach, ya. Ya. Nanti sebentar kita lihat ulang Ibu. Nomor Bapak 3. ini nomor 2 ini mengidentifikasi masalah atau menemukan solusi. Mengidentifikasi masalah, kemampuan mengidentifikasi masalah kita yang bagi saya sebagai coach kita perlu tingkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah dari coach. Ya.
Yang ketiga, Ibu. Ketiga, Pertanyaan ketiga. apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oh ya. Yang dapat dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan memusatkan pikiran dan perhatian saat pada coaching dan tidak melakukan aktivitas lain saat berdiskusi dengan coach, serta ya, dia tidak mempersiapkan segala sesuatu termasuk apa ya? Ya, Ya, tadi kan memusatkan pikiran sudah, perhatian penuh sudah, tidak melakukan aktivitas lain sudah, dan serta mempersiapkan segala sesuatunya di awal dengan baik. mempersiapkan Segala sesuatu di awal dengan baik. segala sesuatu ini apa? Segala sesuatu itu maksudnya apa namanya, kita apakah kita punya pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain itu, tapi itu kayaknya tidak. Bisa juga Bapak kita Ya, mempersiapkan mempersiapkan ini termasuk perangkat. Ya, perangkat. mempersiapkan diri, mempersiapkan ini peralatan yang dibutuhkan. Iya bisa, supaya langsung ke to the point saja Ibu. Peralatan yang dibutuhkan dengan baik untuk berdiskusi. Ya, Sebelum ya. Yang dibutuhkan sebelum berdiskusi. Berarti hapus untuk berdiskusi. siap. Ya. Yang terakhir Ibu, karena ini Bapak Rangga sudah arahkan kita ke ruang utama. Yang keempat, Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? untuk kehadiran penuh. Ya, hadir penuh dalam kondisi saya akan menyiapkan tempat tenang dan memiliki akses internet baik, membuat pikiran saya tenang dan fokus pada persoalan yang dihadapi. Sudah begitu Ibu. Nanti sebentar kita penyampaiannya di sana ini kita bacakan, mungkin ada yang berbalik dari teman-teman. Baik, ini yang terakhir Bapak. Yang terakhir, Pertanyaan ya. apa Yang yang terakhir, dirasakan? ya. Ini sebentar Ibu wakili sampaikan saja. Pokoknya kita Ya, merasa senang, bahagia karena begitu Ibu. Terus. ya. Berbagi persoalan Dengan rekan CGP dan dapat mana Oke. ya. Untuk sementara Bapak kita ya, sementara begitu saja Ibu, nanti kita ke ruang utama. Nanti ini sore ini Ibu yang bacakan kasih kita. siap Bapak. Ya. Saya cari lampu di ruangan ini karena saya kegelapan di ruang perpustakaan. Tidak apa-apa, itu ada salju di belakang. Salju ada turun. Aduh. Di salju. Baik. Ya. Ya, kita keluar dari rumah. Oh, kita ke ruang utama Ibu? Ya. Oke, ya, selamat sore. Sore. Halo Ya. Pak Dibon, Pak Ya, Pak. Geri. Oh ya. Jadi hentikan rekamannya Pak. Oh, ya. Sebentar Pak, Bapak. Rekamannya berhenti merekam.